kemudian sekaitan juga dengan yang tema ideal ini. Tema ideal ada 2 poin yang perlu saya sampaikan tentang kejadian yang kemarin. Kita memang sayangkan kenapa sekolah membagi ke anak-anak. Mestinya cukup bagi ke orang tua. Nah, kalau di Batam masih dari orang tuanya. Kirim kelulusan itu ke orang tua. Jadi orang tua semua yang handle. Nah, yang pertama kita mesti sadari bahwa mereka itu masih anak-anak. Ini yang penting. Mereka itu anak-anak. Begitu dapat tanda kelulusan, tentu mereka bahagia. Tentu mereka senang. Tapi persoalannya ternyata bahwa jangan keluar, tidak diizinkan untuk keluar. Apalagi yang mungkin sudah terbiasa bawa kendaraan sendiri, ini jadi problem tersendiri juga. Bawa ke sekolah, bawa kendaraan sendiri, kemana-mana berani bawa kendaraan sendiri, itu jadi problem. Nah, terus bagaimana dengan yang dilakukan oleh polisi? Jadi bahan diskusi juga. Nah, ada kalau misalnya kita kaji-kaji tentang restoratif justice, maka yang dilakukan ini bukan persoalan, memang banyak sekali yang membuli di media sosial. Iya, kita Pak. Dengan KEK diskusi, banyak sekali yang membuli, udahlah penjarakan. Nah, saya pikir terlalu ekstrim netizen menghakimi mereka, karena sesungguhnya mereka hanya mengungkapkan kebahagiaannya, kegembiraannya, hanya tidak terkontrol saja pada saat itu. Meskipun ada juga yang lagi-lagi yang membuli, cuman lulusan corona pun, angkatan corona pun tak ada, pun UN tak ada perjuangan dulu. Berarti anak ini tidak bisa disalahkan tok murni dia gitu ya, Pak ya? Ya, tidak bisa. Dia memang melakukan hal-hal yang tidak patut, dan saya yakin semua orang yang kadang-kadang pada saat-saat tertentu tidak terkontrol, di luar kendali. Apalagi yang mungkin sudah lama menunggu masa ketangannya. Sebenarnya kita berharap di awal itu pengumuman itu datang ke orang tua, jangan ke anak. Karena rentan sekali kalau hanya anak yang mengetahui, kemudian dia minta izin, janjian dengan teman-temannya, karena hampir 24 jam anak-anak di rumah itu pegang handphone, pegang media. Jadi sulit untuk orang tua kontrol. Nah, kemudian bagaimana dengan sikap polisi? Nah, jadi ketika kita bicara tentang restoratif justice, ada salah satu yang boleh dilakukan adalah pelayanan sosial, kerja sosial. Nah, makanya polisi menyuruh langsung ngecek kembali kan? Iya. Nah, agar supaya dia sadar bahwa apa yang dilakukannya, apa yang mereka lakukan itu tidak betul, itu salah. Akhirnya disuruh ngecek, suruh kembalikan kondisi seperti semula. Karena itu poin utama sebenarnya restoratif justice. Dan patungnya, tapi keadaan offendernya sendiri, keadaan pelakunya sendiri, bahwa dia menyadari yang dia lakukan itu salah. Nah, yang menjustifikasi itu, yang menstigma itu kan sesungguhnya netizen. Iya, netizen. Nah, kita berharap sebenarnya netizen, saya justru khawatir aja, yang paling kencang, netizen yang paling kencang itu malah dia juga paling degil waktu sekolah. Jangan-jangan ya. Tapi jangan-jangan aja. Tapi Pak, punishment yang didapatkan oleh adik-adik kita, apakah itu tidak terpengaruh pada psikologis anak ketika dia dihukum di depan publik gitu, Pak? Dilihat masyarakat banyak, lalu direkam, lalu disebar. Itu apakah tidak merusak psikologis anak itu, Pak? Yang seharusnya kan yang merekam itu yang kita cari. Kenapa dia rekam? Nah, kan itu persoalannya. Kenapa netizen rekam? Untuk apa dia? Apa angle-nya berita itu harus dia naikkan? Mestinya kan anak itu sudah sadar, kita sudah bersyukur dia sadar kesalahannya. Nah, yang merekam, yang membagikan, yang menyebarkan itu, apa tujuannya? Kan itu jadi pertanyaan. Artinya yang melakukan itu sebenarnya yang harus kita cari. Kenapa dia melakukan itu? Media saja itu tidak dibenarkan itu menampilkan gambar secara utuh, harus kemudian di-blur ya, Pak ya? Inisial. Kemudian nama secara utuh. Harus di-blur. Ini ditampilkan begitu. Nah, jadi kita harus dipisahkan ya, hukuman apa yang diberikan oleh kepolisian, kemudian apa yang dilakukan oleh netizen. Itu dua persoalan yang berbeda. Media saja yang punya izin sedemikian rupa, itu tidak diizinkan untuk menampilkan gambarnya, tidak diizinkan untuk menyebutkan namanya. Nah, polisi sudah melakukan langkah-langkah yang restoratif, saya pikir. Dia panggil orang tuanya, suruh minta maaf, suruh kembalikan kerugian apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi
saya kira polisi sudah pada tracknya. Nah, tinggal netizen. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia memvideokan? Hal yang sama mungkin saya sedikit cerita. Ada dulu anak-anak yang dipukuli sama mak bapaknya. Datang pula orang, kemudian dia videokan. Dan dia bagi. Kemudian dia tolong like and share, suruh kita baca amin-amin. Bukan baca amin, tolong. Yang seharusnya dia lakukan, tolong. Bukan suruh orang netizen baca amin. Ngapain baca-baca amin aja? Tolong mestinya. Dan tak perlu dibagi. Nah, itu yang kadang-kadang kita. Bahkan ada, karena ini kita kode etik, termasuk juga pendamping. Termasuk pendamping. Tidak boleh membiarkan, tidak boleh menyebarkan, kecuali, makanya pada saat ada korban, duduk bersama kita, di awal-awal kita sudah harus sampaikan. Kami akan ambil gambar, dan kami akan simpan di dokumentasi. Apakah nanti boleh kami pakai atau tidak, dia mesti tanda tangan. Izin dengan mereka. Izin dengan korban. Kalau dia bilang, oke, saya bersedia untuk diambil gambar di ruangan ini, kita ambil gambar. Kalau dia tidak bersedia, maka tidak boleh kita ambil gambar. Sejauh itu kita menjaga mereka. Nah, tapi kan kadang-kadang netizen susah juga memang. Jadi ya kita berharap teman-teman anak-anak kita, teman-teman forum, yang mesti pandai-pandai menjaga. Tapi mungkin untuk menghindari yang namanya share dari netizen ketika anak-anak itu dihukum, seharusnya mungkin tidak mendapatkan hukuman di depan publik, Pak. Karena mestinya dia akan menyadari. Jadi dia mengembalikan kesalahan itu, dia harus ngechat. Kalau dia tidak ngechat, siapa yang akan ngechat? Mak bapak dia? Tentu tidak. Tentu dia tidak akan merasakan bagaimana dia ngechat, ikut balikkan warna patung itu. Seperti itu. Nah, persoalannya kenapa kita harus ngambil gambar? Kan itu jadi tanda tanya. Kenapa kita usil? Bisa jadi mungkin mereka beralibi, ya udahlah ini biar pelajaran lah buat yang lain-lain. Ya oke lah, mungkin niat dia bagus, tujuan dia bagus. Kalau misalnya niat seperti itu, tak apa, tapi jangan dibully. Kan seperti itu. Saya kira gitu dia. Oke.